Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ara9 Channel. Sahabat-sahabatku sekalian, baru-baru ini Bapak Jenderal Hendro Priyono kembali menjadi buah bibir atas statementnya yang cukup menghebohkan. Statement yang sama pernah disampaikan oleh beliau pada tahun 2020 yang lalu, yang diantara pernyataan beliau ini berkenaan dengan Sultan Hamid II yang pada saat itu diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional atas jasanya sebagai perancang Garuda, sebagai lambang negara kita. Yang dari situ kemudian banyaklah pendapat, dan pada edisi kali ini pendapat beliau dimuat di Detik News ya, yang beliau memulai dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang sebelum diamandemen Presiden itu ya harus orang Indonesia asli. Nanti terkait dengan hal ini akan kami cantumkan di kolom deskripsi karena sudah banyak yang mengupas. Hal menarik lainnya terkait dengan Sultan Hamid II ini mungkin banyak yang tidak mengetahui, yakni dugaan bahwa beliau telah melakukan rencana penghilangan nyawa 3 tokoh pada saat itu. Di antaranya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat. Ini agak-agak sensitif untuk disampaikan, hanya saja karena sudah umum dan dimuat di beberapa situs media online, satu di antaranya di Historia, maka agar hal ini juga diketahui oleh pemirsa Ara9, kami juga sampaikan dengan harapan ini menjadi pelajaran, bukan untuk saling merendahkan. Ini peristiwanya terjadi masa lalu, maka hal itu kita jadikan pelajaran dan sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa ini yang tidak selamanya mulus. Adapun berkenaan dengan lambang negara kita, Garuda Pancasila, insya Allah pada lain kesempatan akan kami kupas secara rinci lah. Secara umum, Garuda Pancasila, lambang negara kita itu memang rancangan dari Sultan Hamid II dalam sebuah sayembara yang dilaksanakan oleh Panitia Lencana Negara ya. Dan secara umum pula ketika sudah menjadi lambang yang sekarang ini yang kita kenal, menurut hemat kami itu adalah karya kolektif. Tetapi tetap kita tidak bisa menghilangkan peran dari Sultan Hamid, walaupun jangan diklaim bahwa itu murni dari karya beliau, adalah karya kolektif. Sekali lagi insya Allah pada lain kesempatan kami akan kupas dengan cukup rinci dengan memadukan dari berbagai sumber serta pendapat dari sejarawan. Saya fokus kepada peristiwa di mana Sultan Hamid ini diduga telah bekerja sama dengan Westerling. Dan di sini siapa Westerling saya yakin Anda sudah tahu ya. Saya akan bacakan dari situs berita sejarah Historia pada bagian agak ke bawah dengan anak judul bermufakat dengan Westerling. 2 bulan setelah rancangannya ditetapkan sebagai lambang negara, jabatan Hamid sebagai Menteri Negara dicabut. Pada 5 April 1950, Hamid ditangkap saat berada di Hotel Dis-Indis Jakarta oleh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX atas perintah Jaksa Agung RIS Republik Indonesia Serikat ya, Tirta Winata. Hamid dituduh sebagai dalang dari penyerangan berdarah dan rencana makar yang dilakukan ex-Kapten Westerling dalam pemberontakan APRA. Hamid menjalin mufakat dengan Westerling karena ingin mempertahankan negara federal. Dalam pledoinya, Hamid mengakui telah memberi perintah kepada Westerling dan Inspektur Polisi Frans Najoan untuk menyerang sidang Dewan Menteri RIS pada 24 Januari 1950. Dalam penyerbuan itu, Hamid juga memerintahkan agar semua menteri ditangkap, sedangkan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Ali Budi Harjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang RIS APRIS Kolonel TB Simatupang harus ditembak mati, dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca sendiri, saya akan taruh di kolom deskripsi. Seperti itulah perjalanan dari Sultan Hamid II. Dan tidak hanya sekali ini beliau ditahan ya. Beberapa waktu kemudian beliau juga mengalami nasib yang sama, harus ditahan, dan di berita ini juga dijelaskan. Nah, Profesor Anhar Gonggong memiliki catatan tersendiri terkait dengan
kedekatan Sultan Hamid II dengan Westerling seperti berikut ini? Itu juga jadi persoalan sampai sekarang. Dia kerjasama dengan Westerling juga. Yang bunuh ayah saya itu, tapi kerjasamanya di Westerling di Jakarta. Oh gitu. Iya, kalau ayah saya jadi setelah membunuh ayah saya dia ke Jakarta. Jadi Desember setelah pembunuhan dilakukan pada tahun dari 11 Desember sampai 2 Maret 47 si Westerling ke Jakarta. Nah, ayah saya dibunuh Westerling, kakak saya 2 orang, paman saya termasuk keluarga yang dihabisi, tanda kutip dihabisi oleh Westerling, karena kebetulan ya sebagian dari pejuang-pejuang Republik di Sulawesi Selatan memang keluarga saya semua. Oh gitu ya. Bagaimana menurut Anda para pemirsa pernyataan dari Profesor Anher Gonggong? Biar berimbang saya akan bacakan pernyataan dari Ansori Dimyati, Direktur Eksekutif Yayasan Sultan Hamid II yang dimuat di Detik ya, edisi 2020 yang lalu. Di sini diinformasikan Sultan Hamid II memerintahkan Westerling untuk melakukan penyerangan dan membunuh ketiga orang itu karena kegerahan Sultan Hamid atas politik dan gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh kaum-kaum unitaris, diantaranya ketiga orang itu untuk membubarkan negara bagian RIS. Kata Ansori, Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan hendak mengirimkan TNI sebagai inti APRIS ke Kalimantan Barat, negara yang berdaulat tanpa seizin Sultan Hamid sebagai kepala negara Kalimantan Barat. Lanjutnya lagi, ini artinya bahwa ada pembelaan dari Pak Ansori ya. Pada bagian berikutnya, Pak Ansori menyampaikan peristiwa kejahatan itu tidak terjadi karena Hamid membatalkan niatnya. Kata Ansori, seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada perbuatan pidana _ kejahatan. Ansori menuding pertimbangan hakim dalam memutus perkara Hamid jelas bukan berdasar atas hukum, namun atas pertimbangan politik dengan dalih mempertahankan keamanan negara oleh penguasa atau kaum unitaris. Ini untuk berimbang saja, Anda nanti bisa menguliknya biar lebih rinci. Dan terkait dengan usulan agar Sultan Hamid II ini dinobatkan sebagai pahlawan nasional, kembali Pak Profesor Anher Gonggong memiliki kisah sendiri. Karena ternyata beliaulah yang menerima data-data tentang Sultan Hamid tersebut. Kita ikuti penuturan beliau berikut ini. Ya, ketika itu kan Sultan Hamid menjadi bagian daripada proses kemerdekaan sebagai seorang federalis. Iya kan? Nah, tapi bagi saya Sultan Hamid itu sebenarnya ya anti republik malah. Karena dan itu saya peroleh ketika keluarganya mengirimkan dokumen ke Depsos untuk menjadi calon pahlawan. Nah, apa yang semua gambar-gambar, foto-foto yang diberikan itu adalah foto-foto yang menunjukkan tanda kutip kehebatan Sultan Hamid. Nah, tapi kehebatan itu menurut saya adalah bentuk daripada tidak patriotisnya Sultan Hamid. Karena coba salah satu yang ada 2. Yang pertama tahun 47 sebagai ajudan Ratu Belanda, dia dinaikkan pangkatnya dari kolonel menjadi mayor jenderal. Waktu itu brigjen belum ada. Jadi ya, pada tahun itu 47 kita kan dikuyuh-kuyuh Belanda. Iya, agresi. Artinya dia enak-enak di Belanda naik pangkat,
kita yang menderita di sini. Iya. Nah, lalu kemudian waktu timbang terima Ratu Belanda, itu hanya ada 2 sultan yang datang, termasuk salah seorang diantaranya Sultan Hamid, dengan bangga memperlihatkan pakaiannya. Saya cuma susah mencari Iya. itu bahan. Jadi seperti itu dasarnya saya menolak dia. Saya menganggap Sultan Hamid bukan patriot. Bagi saya Sultan Hamid ya Belandis. Iya. Dengan fakta yang saya terima dari keluarganya sendiri. Iya. Foto dari keluarganya itu kan dia bawa, dia kirim untuk, ya mungkin dia merasa bahwa ini penting, gambar-gambar ini penting untuk menunjukkan kehebatan Sultan Hamid. Ya memang hebat sebagai Belandis. ajudan orang Belandis yang memihak Belanda, memang hebat. Tapi bagi Republik ya enggak lah. Iya. Kita sedang mau dihabisi Belanda kok dia malah naik pangkat. Kan tidak masuk akal kalau dia disebut sebagai patriot. Demikian para pemirsa sekalian, apa yang kami sampaikan ini untuk mengingat kembali peristiwa masa lalu bahwa perjalanan bangsa ini tidak mulus, penuh dengan gejolak. Walaupun di antara mereka ini sebelumnya bersahabat, Sultan Hamid II dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu ketika kuliah di Jogja itu bersama. Mereka adalah seorang sahabat. Tetapi ketika Indonesia sudah merdeka, ada gejolak ini dan itu sehingga terjadilah seperti yang kami bahas tadi. Maka melalui tayangan ini kami hanya menginformasikan dan mengajak Anda semua untuk berpikir jernih, melihat masa lalu dari berbagai sisi dan bukan untuk saling membenci. Semoga dengan ini kita bisa mempererat, merekat persaudaraan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.